Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Imelia Agustin. Saya dari kelas Manajemen 3 semester 1 dengan NPM 223101111058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi teori manajemen. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke perkembangan teori manajemen, saya akan menjelaskan pemikiran awal mengenai manajemen. Jadi, jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Terus, ada 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama ada aliran klasik. Aliran klasik ini terdiri dari 2. Yang pertama, manajemen klasik dan teori organisasi klasik. Yang kedua ada aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Dan yang ketiga, aliran manajemen modern. Jadi pada perkembangan teori manajemen itu, yang pertama ada aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory. Pada aliran ini menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Terus pada aliran ini tuh ada 3 tokoh. Yang pertama ada Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Frederick Taylor ini mempunyai filosofi 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengan the right man on the right place. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Terakhir, keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Tokoh kedua pada aliran klasik ini ada Henry L. Gantt pada tahun 1861 sampai 1919. Tokoh Henry ini tidak menggunakan sistem insentif atau bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus. Dan tokoh terakhir pada aliran ini tuh ada Gilbert bersaudara yang terdiri dari Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972 yang biasa disebut dengan silograpes dan cornosilograpes. Pada tokoh ini tuh menjelaskan tentang mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Dan tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuh sebagai manusia. Lanjut, yang kedua ada teori organisasi klasik. Pada teori ini tuh menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Dan pada teori ini juga ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol ini menjelaskan manajemen atau mengartikan manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip di dasarnya dipahami. Itu menurut Henry Fayol. Terus Henry Fayol ini juga mempunyai 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pengembangan
pembagian tugas, kedua wewenang, ketiga disiplin, keempat kesatuan komando, kelima kesatuan dalam pengarahan, keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, ketujuh imbalan, ke-8 sentralisasi atau desentralisasi, ke-9 hierarki, ke-10 ketertiban, ke-11 keadilan, 12 stabilitas staf, ke-13 inisiatif, dan yang terakhir 14 ada semangat korps. Tokoh selanjutnya ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Max Weber mengemukakan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Itu menurut Max Weber. Selanjutnya yang ketiga ada Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui manusia atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Terus yang keempat ada Chester E. Bernard pada tahun 1886 sampai 1961. Chester ini menjelaskan tentang perusahaan dapat beroperasi efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada teori behavioral atau organisasi adalah manusia, atau biasa juga yang disebut dengan hubungan manusiawi. Behavioral management ini ada dua tujuan. Yang pertama menekankan kepada sikap atau attitude dan perilaku behaviors individu dan proses dalam grup atau kelompok. Yang kedua mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Dan ada tokoh-tokohnya juga. Yang pertama ada Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Elton Mayo menjelaskan gerakan hubungan manusia, karyawan akan bekerja lebih keras bila mereka percaya manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus pada mereka. Ini menurut Elton Mayo. Dan yang kedua tokohnya ada Dolgas McGregor pada tahun 1906 sampai 1964. Dan ada juga Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Ini tentang pendekatan ilmiah tingkah laku. Kayak jadi itu mereka berdua itu menjelaskan tentang pendekatan ilmiah dan tingkah lakunya. Tokoh selanjutnya McGregor ini tuh menjelaskan teori X dan Y, membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y itu mempunyai perbedaan. Jadi kalau teori X itu pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Ini kalau teori X. Tapi beda lagi kalau teori Y, yaitu pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi teori X sama teori Y itu berbeda. Dan tokoh selanjutnya itu Maslow, teori motivasi atau hierarki kebutuhan. Yang pertama tuh ada variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Kedua, setiap jenjang kebutuhannya dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Yang ketiga, pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Dan yang terakhir, kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih.
Dan yang terakhir ini ada aliran manajemen modern. Pada manajemen modern ini berkembang dalam dua aliran. Aliran pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Aliran kedua dibangun atas dasar ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif. Jadi, pada aliran manajemen ini juga memiliki prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Itu prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Terus ada aliran kuantitatif pada manajemen modern. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran kuantitatif. Jadi sekian pembahasan tentang materi evolusi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.